Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas salah satu saham terbaik di sektornya. Apakah ini waktu yang tepat untuk membeli? Labanya naik 2 kali lipat, PBV di bawah 1 kali, dan punya proyek sekitar 15 triliun rupiah. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham BSDE. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini merupakan daftar 20 pemegang saham terbesar perusahaan per 31 Desember tahun 2022, di mana mayoritas dimiliki oleh perseroan terbatas, ada juga institusi asing, dana pensiun, dan lain sebagainya. Untuk detailnya, silahkan teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Kita lihat sekilas untuk kinerja dalam 3 tahun terakhir. Bisa teman-teman lihat di sini dari aspek laba bersih dan pendapatan usaha terus mengalami peningkatan yang secara konsisten dari tahun ke tahun. Untuk jumlah asetnya juga terus meningkat, begitu juga dengan jumlah ekuitasnya. Sekarang kita lihat untuk komponen kas dan setara kas. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021, tapi jumlah kas perusahaan tidak sebesar tahun 2020. Untuk total tanah yang belum dikembangkan, bisa teman-teman lihat di sini bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan tentu saja hal ini bisa dikatakan sebagai salah satu hal yang baik. Sekarang kita lihat untuk kinerja harga saham perusahaan. Bisa teman-teman lihat di sini di tahun 2022, harga tertingginya adalah 1080, yang mana lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Dan harga terendahnya juga dengan angka 875 lebih rendah dibandingkan harga terendah tahun 2021. Kesimpulannya, di tahun 2022 kinerja saham BSDE mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Kita lihat sekilas untuk fokus perusahaan di tahun 2023. Bisa teman-teman baca di sini bahwa perusahaan ini fokus kepada pangsa pasar yang dapat diserap dengan baik, yaitu untuk unit perumahan dengan harga kisaran 1-3 miliar rupiah. Perusahaan ini memandang produk dengan rentang harga tersebut masih menjadi daya tarik bagi konsumen di tahun 2023. Tapi selain itu, mereka juga menyediakan produk untuk segmentasi pasar yang lain, diantaranya untuk pasar menengah dan pasar premium. Sekilas kita lihat untuk probabilitas kenaikan harganya dalam beberapa tahun terakhir. Bisa teman-teman lihat di sini saham BSDE ini cenderung naik di bulan Desember dengan probabilitas yang mencapai 78%. Tapi sayangnya, sejak tahun 2014 hingga 2023, probabilitas kenaikannya cukup rendah dengan angka 40% saja. Tapi menariknya di tahun 2023, harga saham perusahaan sudah naik 25%. Sekarang kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023 yang disajikan dalam rupiah penuh. Pertama dari jumlah asetnya yang mencapai 68 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan jumlah aset tidak lancarnya adalah 36,8 triliun rupiah yang mana mayoritas berasal dari tanah yang belum dikembangkan dengan nominal 15,5 triliun rupiah. Untuk jumlah aset lancarnya sendiri adalah 31,1 triliun yang mana mayoritas berasal dari saldo persediaan sebanyak 13,1 dan saldo kas sebanyak 10,7 triliun rupiah. Sekarang kita lihat untuk detail proyek yang dimiliki oleh perusahaan ini. Ini merupakan list dari daftar proyek yang dimiliki oleh perusahaan untuk data per 31 Maret tahun 2023. Mayoritas proyek yang terbesar adalah BSD, Bekasi, dan Surabaya. Dan untuk detailnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Nah, menariknya, jika dibandingkan dengan Desember tahun 2022, pada tahun 2023 nilai proyeknya mengalami peningkatan. Kita lihat sekilas untuk saldo persediaan perusahaan. Nah, ternyata mayoritas berasal dari tanah yang belum dikembangkan dengan nominal 6,6 triliun rupiah. Dan untuk detailnya, bisa teman-teman lihat di tampilan berikut ini, bahwa mayoritas untuk tanah bangunan yang siap dijual berada di kawasan BSD City dan di Elemen. Kita lihat sekilas untuk komponen liabilitasnya dengan jumlah 27,2 triliun rupiah. Yang tentu saja angka ini lebih besar dibandingkan saldo kas perusahaan. Dan perusahaan ini tentunya butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Mayoritas hutang perusahaan berasal dari liabilitas kontrak sebanyak 7,7 triliun dan ada juga hutang bank jangka panjang sebanyak 6,1 triliun rupiah serta hutang obligasi sebanyak 5,4 triliun rupiah. Sekarang kita lihat untuk liabilitas kontraknya yang merupakan uang muka penjualan tanah dan bangunan. Nah, mayoritas berasal dari liabilitas kontrak rumah tinggal sebanyak 6,6 dan ada juga rumah toko sebanyak 2,1 triliun rupiah.
Ini merupakan segmen bisnis yang dimiliki oleh perusahaan ini dan tentunya bisa menjadi salah satu sumber income bagi perusahaan. Kemudian dari aspek ekuitasnya dengan jumlah 35,1 triliun yang mengalami peningkatan dan mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian kita bahas dari aspek laba rugi dengan pendapatan 2,8 triliun yang mengalami peningkatan. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Tapi karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar, laba kotornya bisa tumbuh dari 1,2 menjadi 1,8 triliun rupiah. Kemudian kita lihat untuk rincian pendapatan usaha perusahaan. Mayoritas di sini berasal dari penjualan tanah dan bangunan dengan nominal 2,4 triliun rupiah. Dan tentu saja ini merupakan bisnis utama dari perusahaan ini. Untuk detail dari beban pokok penjualannya, mayoritas berasal dari beban pokok penjualan tanah dan bangunan juga, sebanyak 847 miliar rupiah. Dan jika kita bandingkan dengan pendapatan usaha dari penjualan produk yang sama dengan nominal 2,4 triliun, berarti sebenarnya perusahaan ini punya margin yang cukup baik untuk pendapatan usaha mereka. Kemudian dari aspek beban penjualannya, bisa teman-teman lihat di sini mayoritas berasal dari biaya iklan, promosi, dan komisi sebanyak 204 miliar rupiah. Kita lihat dampaknya terhadap labanya, laba perusahaan naik signifikan dari 347 miliar menjadi 883 miliar di tahun 2023 ini. Kemudian kita lihat dari detail earning per share-nya. Bisa teman-teman lihat, diproyeksikan di tahun 2023 ini akan menjadi kinerja terbaik dalam 4 tahun terakhir. Apalagi pada Q1, labanya mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk aspek dividen, saham ini tidak membagi dividen setidaknya saat video ini dibuat. PER-nya 6,9 dengan PBV 0,7 kali, yang berarti dengan modal 1.600 saham ini dijual masih lebih murah dengan angka 1.100. NPM 30 dengan ROE 10%, angka profitabilitas yang sangat baik. Dan untuk DER-nya juga masih cukup aman dengan angka 77%, meskipun teman-teman harus ingat bahwa saldo kasnya tidak sebesar saldo liabilitasnya. Kemudian dari aspek harga saham dalam 5 tahun terakhir masih mengalami penurunan 33%, sempat di 1.900 tapi sempat juga di 585. Untuk historical PBV rata-rata 3 tahun terakhir adalah 0,67 kali dan saat video ini dibuat diperdagangkan sedikit di atas rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di atas 0,8 kali tapi sempat juga di bawah 0,57 kali. Itu merupakan pembahasan singkat saham BSDE. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook dari Baca Saham. Pertama adalah strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Yang kedua adalah The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga adalah cara cepat analisa laporan keuangan. Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook Baca Saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.